ente ini kan terkenal salah satunya dengan peci merahnya itu, ya kan? Itu ada silsilahnya atau gimana sih kok peci itu melekat mulu di ente? Iya. Jadi sebenarnya banyak kita peci, ada yang baru. Tadi juga pas mau berangkat, Dan gue mau ganti peci yang kembang kol apa gimana ya? Udah itu abe. Oh ya udah ini. Jadi ini memang kisah nih peci, panas kepanasan, hujan kehujanan, kita ya gelut dah berjuang bersama-sama kawan di dunia seni budaya dan untuk negara khususnya. Di sini banyak kisahnya. Makanya ini peci jangan dilihat jelek begini ya, tapi sejarahnya banyak. Jadi kita ini peci ini perjuangan kita bagaimana caranya kita bisa menyatukan semua saudara-saudara kita yang ada di Indonesia ini dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Selesai. Oke, betul, Gitu. betul, setuju. Nah, Pak, kita balik lagi ngomongin ke seni Betawi. Ya. Kalau ondel-ondel itu termasuk salah satu seni Betawi juga Ya kan? tentunya itu kan ikon Betawi. Icon kan? Ya. Itu icon kan? Nah, ini sebenarnya Ane mau nanya nih, tapi mungkin rada sensitif sedikit nih nggak apa-apa. masalah ondel-ondel. Karena ondel-ondel kan sekarang marak di jalanan, suka dipakai sama orang untuk nyari uang lah ibaratnya. Iya. Ya, jadi dipakai kayak untuk mengemis bahasa kasarnya Bahasa gitu. kasarnya betul. Bahasa kasarnya. Nah, dari ente dulu deh sebagai seorang seniman Betawi tuh ngelihat fenomena seperti itu gimana? Tentunya kita sedih juga prihatin karena ondel-ondel itu salah satu ikon yang nggak boleh dipakai buat kata kasarnya ngamen ya gitu. Tapi kita kembali ke satu sisi lagi, mana kawan-kawan yang memang punya urusan dalam hal perut. Nah kalau ini kalau udah bicara hal perut, kita leher putus juga masih kita lakonin karena ini urusan perut. Nah itu ada dua sisi yang emang kita harus cari jalan keluarnya gimana nih gitu. Jadi diperbolehkan ngamen cuman dengan lengkap. Dengan lengkap apa? Pakaiannya rapi, pakai cukin segala, celana boim, terus peci, terusnya musiknya asli, bukan MP3. Nah itu dibolehkan. Tapi kalau yang pakai MP3 kan kadang banyak banget yang didorong. Iya. Itu yang bikin jadi balak jalanan. Nah itu yang kita agak pengen. Jadi kalau memang dia berkaryanya sesuai gitu dengan ondel-ondel Iya, sebenarnya. musiknya langsung main langsung real live gitu kan, dan nggak jalan ke sono kemari, nah itu nggak jadi soal. Dan itu juga diperbolehkan sama banyak kawan-kawan dan juga Bamus gitu ya. Iya, tapi akhirnya kan sekarang keluar itu kan, keluar peraturannya kan. Iya, keluar peraturan. Nah, dari para seniman Betawi gimana menanggapi peraturan itu? Dari seniman Betawi juga kan sekarang banyak yang dibikin satgas, ondel-ondel juga udah ada. Oh, udah ada satgasnya. Ente termasuk di situ atau gimana? Jadi kita nggak masuk dalam situ, tapi kita di waktu rapat pada saat itu kita ada di situ, gitu. Jadi satgas ondel-ondel udah ada. Jadi manakala ada ondel-ondel yang ngamen liar, itu ditindak, gitu dengan proses yang normal, standar. Apa denda kah atau kurungan kah atau gimana? Enggak kurungan. Jadi dia kita ajak untuk stop daripada ngamen dan dia kita bina. Nah, saya ada di Depok namanya Payung Budaya Ondel-Ondel. Jadi pengamen ondel-ondel yang memang ngamennya liar gitu, jalan ke sono ke sini. Itu diajak, ondel-ondelnya disita, dianya diajak ke seni payung budaya. Jadi dari situ kita ajarin kekreativitasan, kayak bikin ini nih, apa tuh gini-ginian, figura. Ya, bikin bingkai, ondel-ondel mini, terusnya pot kembang macem-macem. Ente nggak mau ngajak salah satu dari mereka gitu, misalkan ikutan yuk ngonten yuk sama Baba gitu, yuk kita ajak ngonten gitu kan? Ente sekarang merambah ke YouTube juga kan? Iya, merambat ke YouTube. Lagi kita anak-anak kita banyak sampai 25. Akhirnya kalau kita panggilin semuanya buka pondok kita. Ya nggak apa-apa kan, bagus. Iya. Sembari dakwah kan? Sembari dakwah. Iya. Ya kalau ada yang ngucurin dana mah, kalau emang ada kasihin dong. Gitu kiranya. Jadi tar dulu. Tapi Ane penasaran. Semenjak ente ngonten nih, sekarang udah membludak, udah mau 1 juta followers nih. Ngaruh nggak ke ini? Kita dalam nyali ngaruh dalam ke duit sih ngaruh juga gitu. Tapi kita perlu diketahui kita nggak terlalu banyak endorse juga dan banyak iklan juga. Ya kita kalau lagi ada berarti rezeki kita, nggak ada ya udah, montong dipaksain.
Oke. Gitu. Karena sekarang kan di dunia media sosial banyak akun-akun yang emang palsu. Kita juga kan ngeri. HP lah, inilah, itulah. Atau akun repost yang tiba-tiba mereka jualan gitu kan pakai karya kita. Iya, itu bahaya bener. Nah, ente ngeliatin akun-akun repost gitu gimana yang ngejual karya ente yang capek bikin, terus di repost sama mereka bikin malah mereka jualan. Ente gimana tuh ngeliat begitu? Kalau menurut saya akun repost itu ya bisa dikatakan membantu juga sih, sebenarnya membantu kita. Terkadang membantu di saat kita lagi butuh followers mungkin gitu. Iya, kan. enggak. Jadi asal dia nge-tag, ya kalau dia ngupload video kita tapi akun kita nggak di-tag, itu namanya merugikan hasil karya. Tapi kalau kita di-tag, nah itu menguntungkan. Jadi ente nggak masalah ya kalau misalkan konten-kontennya diambil, yang penting caranya izin, habis itu nge-tag, itu nggak masalah ya? Nggak masalah, walaupun nggak izin, asal dia nge-tag baru nggak apa-apa gitu. Oke. Seru banget sih nih. Nah tapi kalau ngomongin masalah konten YouTube sekarang lebih ke arah mana? Konten YouTube kita ada Kosedan. Kosedan itu komedi serial Ramadan. Ada Balang, Baba Petualang. Nah ada dubbing hewan aneh versi on the spot. Udah itu doang 3. Baru sama vlog-vlog. Jadi ada 4. Oke. 4 apa sih? 4 judul ya. 4 tema. 4 itu tema. syutingnya di Bojong semua? Di Bojong. Di Bojong. Kalau model komedi-komedi di Bojong. Kalau vlog tuh kita kayak model makanan kuliner macem-macem dah. Kayak begini juga termasuk kita. Mampir dong ke tempat aneh. Apa? Ke tempat aneh syutingnya. Tempat apa? Ke rumah aneh. Oh, ke rumah ente? Kan deket. Antum di mana? Di sirkuit? Ya elah, CCM tinggal ke kanan. Iya, di sirkuitnya. Iya, ya bukan di dalam sirkuitnya iya, kali, makanya berisik aneh takut dong. kalau aneh masuk ke dalam sirkuit, ente aneh nggak kayak helm. Nggak kayak helm. Pokoknya ya dari CCM ke kanan, nanti simpang Sentul tuh mau ke tol kan, arah situ tuh jalan alternatif Sentul. Iya. Udah ada perumahannya di situ. Iya. Ente masuk karena tinggalin ntar. Begitu? Hebat juga nih. Sendok garam. Jadi begitu kiranya. Tadi gue cerita apa mana sih gue jadi bingung. Jadi kayak gue yang introduksi beliau. Ya tumpah, Ya tumpah. Allah. Tuh kan. Ayo kanebo pesawat. Lanjut lagi. Hai, kanebo pesawat. Terus kiranya bagaimana tadi yang kita bahas, gue juga jadi lupa tuh. Itu masalah konten YouTube. Oh yang YouTube? Iya udah 4 doang itu udah. 4 doang. 4 Oke, tema. jadi selama Ramadan 30 hari, 1 hari 1 episode. Iya, kayak model Kosedan itu. Komedi serial Ramadan. Paling yang dicondongkan komedi serial Ramadan, Balang, sama hewan aneh. Oke. Kalau nge-vlog kan kayaknya kita belum bisa ngulang-ngulang kemana-mana ya gitu. Mic-nya rusak. Ngapa? Mic-nya rusak. Gagak, ini mic bohongan. Potong. Mic bohongan. Beneran. Lah orang kagak dicolok. Lah itulah. Jangan disebut. Hah? Ini punya gua juga kagak dicolok-colok. Iya. Dari kemarin kagak dicolok ini. Kagak ada yang pernah tahu baru Ya kalau sama ente, begini akhirnya baru kesebut. kita ini namanya bohong terbuka. Bohong terbuka. Allahumma. Mbak, terakhir nih, Mbak. Ya, 6. Kita pengen dapat pesan-pesan dari Baba sendiri supaya anak-anak muda di luar sana tuh bisa tetap produktif di tengah pandemi, tapi tetap tidak melupakan marwahnya sebagai seorang muslim gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Ngomong, waktu dan tempat kita persilakan 12 menit. Intinya kawan dan rekan semua yang sudah terkoneksi di 5 tanah Betawi dan sekenanya, khususnya yang ada di Indonesia, khususnya yang tadi udah kita omongin panjang lebar, lu pokoknya lu mau berbuat apa selagi itu berpositif, baik, jalanin. Pokoknya sukses, manfaat yang tadi. Jadikan tujuan, sukses nggak mesti jadi orang kaya, manfaat nggak mesti jadi orang pangkat. Bandel ya sewajarnya aja bandel. Kayak beliau nih suka nyolong duit abaknya, ya kan? 50.000 katanya. Gua kalau nyolong nggak 50.000. Kok Nelo? Berapa antum kalau ngambil di Ani kantong minimal abak? 250.000. Oh, itu lebih parah lagi antum, hukumnya neraka hawiyah. Nah, bercanda sayang. Ya, kiranya begitu ya. Ya, kata-kata orang tua pakai, intinya 1000 zaman boleh berganti, seni budaya jangan sampai berhenti, begitu.
nggak panjang lebar, karena panjang-panjang kesianan ibu-ibu, lebar-lebar kesianan bapak-bapak. Begitu kira. Oke, paham ya? Ini sendal, Wan. Iya, iya. Sendal, Wan. Gitu. Baru paham lu. Panjang-panjang kesianan ibu-ibu, lebar-lebar kesianan bapak-bapak. Iya, benar. Nggak enak. Nggak enak. Ya udah kalau gitu alhamdulillah obrolan kita barengan sama Kata Baba udah selesai, udah sampai di penghujung acara juga. Terima kasih banyak untuk kesediaannya Kata Baba datang ke sini. Insya Allah apa yang disampaikan bisa jadi manfaat. Amin, Bisa kabul. kita ambil ilmunya untuk pelajaran kehidupan kita juga. Yang Amin. penting pada saat mendengarkan ini, kalau ada perbedaan jangan pernah dibawa baper sama sekali. Buka mata, buka hati, buka pikiran supaya ilmunya semua bisa masuk ya. Jauh di lubuk hati kita bisa tahu nilai-nilai dari kebaikan dan kebenaran. Akhirnya Kata Baba pamit, saya Sahil Mulahela juga pamit. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Tapi jangan lupa ya, karena abis ini teman-teman semua akan menyaksikan info-info menarik seputar Ramadan. Ini dia.